Sobat Misioner, jumpa lagi dalam YouTube channel KKI Keuskupan Surabaya dengan saya, Ika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Serikat Kepausan Pengembangan Iman atau disebut juga dengan The Pontifical Society for the Propagation of Faith. Nah, mari kita simak apa sih Serikat Kepausan Pengembangan Iman itu? Serikat Kepausan Pengembangan Iman, The Pontifical Society for the Propagation of Faith, POPF. Tujuan dari serikat ini adalah membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh umat Katolik akan tugas pengembangan iman bagi gereja semesta, menumbuh kembangkan semangat misi Agentes dalam diri seluruh umat Katolik, mempromosikan panggilan misioner untuk turut mengambil bagian dalam tugas perutusan gereja sebagai imam, biarawan-biarawati, dan awam, memajukan kerjasama misioner di bidang rohani melalui doa dan pemurnian motivasi, di bidang materi melalui penggalangan dana dan berbagi tenaga misi. Nilai-nilai misioner yang terkandung di dalam Serikat Kepausan ini adalah totalitas dan kemurahan hati untuk misi, teguh dalam iman, tabah menerima tantangan salib, Ekaristi sebagai kekuatan untuk misi, Rosario hidup sebagai doa untuk misi sejagat, solider dengan kaum kecil, lemah, marginal, terpinggirkan dan difabel, kaum muda, dan kaum perempuan. Paus Pius ke-11 pada tanggal 14 April 1826 menetapkan Hari Minggu Misi dan bulan Oktober dijadikan bulan misi sedunia. Minggu pertama merupakan pekan doa untuk misi. Minggu kedua merupakan pekan kurban. Minggu ketiga merupakan pekan penggalangan dana, dan minggu keempat merupakan pekan syukur atas panggilan misioner. Bulan misi ini bertujuan 1. Membangun kesadaran bermisi, 2. Membangun semangat solidaritas, dan 3. Kerjasama misioner dalam doa dan derma. Pendiri Serikat Kepausan Pengembangan Iman adalah seorang awam wanita dari Lyon, Prancis, bernama Pauline Marie Jaricot. Beliau mengucapkan kaul selibat secara pribadi demi karya perutusan Kristus pada misi gereja semesta pada tahun 1816. Lalu pada tahun 1817, beliau mendirikan paguyuban rohani yang disebut Perempuan Pembaharu. 3 Mei 1822, Serikat Pengembangan Iman secara resmi didirikan di Lyon, Prancis, pada pertemuan kerjasama misioner yang menjangkau semua daerah misi di dunia. Santo Franciscus Xaverius adalah pelindung serikat ini. Tahun 1826, serikat misioner ini meluas sampai ke Belgia, Jerman, Italia, Spanyol, dan seluruh dunia. Serikat ini mulai dengan media komunikasi anal yang menerbitkan surat-surat dari para misionaris, membangun relasi yang akrab, dan bekerja sama dengan propaganda fide. Pada tahun 1831, Pauline mengorganisir sebuah persekutuan religius wanita yang diberi nama The Daughter of Mary, yang mengabdikan diri dalam pelayanan kasih. Tahun 1845, beliau merintis institusi Our Lady of the Angels untuk melayani gereja semesta. Dan pada tanggal 3 Mei 1922, serikat ini diresmikan sebagai karya kepausan oleh Paus Pius ke-11 dan pusatnya dipindahkan ke Roma. 25 Februari 1963, Paus Yohanes ke-23 mendeklarasikannya sebagai venerabel. Sobat Misioner, tadi disebutkan bahwa pendiri Serikat Kepausan Pengembangan Iman
Venerable Pauline Mary Jericho. Venerable adalah gelar yang diberikan oleh Paulus kepada seseorang karena semasa hidupnya memberikan kontribusi dalam pengembangan gereja atau karena hidupnya yang kudus. Arti dari venerable adalah yang dihormati. Menarik bukan? Nah, berikut cerita riwayat tentang Pauline Mary Jericho. Mari kita simak riwayat Pauline Mary Jericho. Pauline dilahirkan dari keluarga orang kaya di kota Lyon, Prancis pada tanggal 22 Juli 1799. Ayahnya adalah seorang pedagang sutra, dan Pauline sangat disayang oleh keluarganya. Namun sejak lahir dia menderita rabun dekat, sehingga sering kali jatuh terantuk benda-benda sekitarnya. Suatu ketika, saat ia jatuh dari kursi, dia mengalami benturan yang sangat keras di kepalanya, dan itu berpengaruh di sistem sarafnya yang sangat parah. Lalu ibunya berdoa kepada Tuhan, supaya agar hidupnya diambil Tuhan, asalkan Pauline sembuh. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Pauline sembuh, dan ibunya meninggal. Kepergian ibunya itu membuat Pauline sangat terpukul. 1816, di usianya ke-17 tahun, Pauline mengalami sentuhan rohani saat misa di gereja paroki Nazaret yang dipimpin oleh Pastor Wendelhurst, yang dalam khotbahnya beliau mengatakan, "Segala harta dunia fana ini sia-sia belaka." Pauline memutuskan meninggalkan segala keindahan dan kemewahan dunia dan menjual harta miliknya dan diserahkannya pada Pastor Yohanes Maria Vianney yang saat itu dia percayai sebagai pembimbing rohaninya. Pauline berjanji untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya. Lalu pada malam Natal tahun 1816, Pauline mengucapkan kaul selibat secara pribadi demi karya perutusan Kristus dan misi gereja semesta. Pada tahun 1817, Pauline mendirikan paguyuban rohani bagi kaum perempuan muda yang bekerja di pabrik ayahnya. Paguyuban rohani ini disebut Perempuan Pembaharu, Association for Women Who Make Reparation, Repatrices. Paguyuban ini menghidupkan semangat misioner dan devosi kepada sakramen Maha Kudus. Secara rutin, mereka berkumpul berdoa bersama dan mengumpulkan derma untuk kepentingan misi. Kegiatan kelompok ini dimulai dengan 10 orang dan setiap orang harus mencari satu teman lagi. Pada tahun 1820, anggota mereka berjumlah 500 orang, dan setahun kemudian, tahun 1821, anggota mereka telah berjumlah 2.000 orang. Pada bulan Mei 1822, mereka berhasil mengumpulkan kolekte sebesar 2.000 franc dan diserahkan ke MEB Paris. Pada tahun 1826, serikat misioner ini meluas ke Belgia, Jerman, Italia, Spanyol, dan seluruh dunia, dan dimulainya The Living Rosary, Rosario Hidup. Doa Rosario menjadi salah satu pusat kehidupan mereka. Pada tahun 1831, Pauline mengorganisir sebuah persekutuan religius wanita, diberi nama The Daughters of Mary, yang mengabdikan diri dalam pelayanan kasih. Tahun 1845, Pauline Mary Jericho merintis institusi Our Lady of the Angels untuk melayani gereja semesta. Pada tahun ini, dia mengalami penderitaan yang panjang, bahkan jatuh miskin dan sakit yang tak tertolong. Namun semangatnya tetap membara. Ia terus berharap pada kekuatan iman dan cinta akan Kristus yang tersalib. Akhir perjuangannya pada tanggal 9 Januari 1862, Pauline, sang putri Lyon, meninggal.
kata-kata terakhirnya. Bagiku, salib adalah mutiaraku satu-satunya yang terindah. Jiwa misionernya terus merasuki hati banyak orang untuk semakin mencintai misi gereja. Nah, Sobat Misioner, pengalaman iman dan perbuatan mulia yang luar biasa bukan? Dari seorang wanita dengan kegigihannya membentuk kelompok kecil dan berkembang menjadi besar untuk mendoakan dan berderma bagi perkembangan misi gereja semesta. Mari kita teladani dan semoga kita pun tergerak untuk juga lebih terlibat dalam karya misi ini dengan tekun berdoa dan berderma untuk mengembangkan misi ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya di YouTube channel KKI Keuskupan Surabaya. Dan jangan lupa, selalu ingat bahwa kita semua dipanggil menjadi misionaris sejak kita menerima sakramen baptis. 2D, 2K. Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Itulah nafas hidup kita, misionaris Kristus. Salam misioner.